baptisan dan kepenuhan Roh Kudus. Bagaimana ciri-ciri orang yang dikuasai oleh Roh Kudus? Bagaimana supaya Roh Kudus tinggal di dalam hati kita? Shalom saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan. Kita bersyukur pada saat ini kita masuk ke dalam pelajaran Sekolah Sabat yang kelima, baptisan dan kepenuhan Roh Kudus. Tapi sebelum kita masuk dalam rangkuman pelajaran Sekolah Sabat kita kali ini, mari kita tunduk kepala dan satu dalam doa. Tuhan Allah kami yang bertahta dalam kerajaan surga, terima kasih untuk berkat-berkat Tuhan pada kami. Biarlah ketika kami mempelajari pelajaran firman-Mu, kuasa Tuhan sajalah yang akan memampukan kami, yang akan menyanggupkan kami untuk lebih hari, lebih dekat kepada Tuhan dan mengerti akan setiap firman yang Tuhan sampaikan kepada kami melalui Alkitab. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, tentu bagi kita umat-umat gereja Masen hari ke-7, berbicara mengenai baptisan roh ataupun kepenuhan Roh Kudus bukanlah satu hal yang asing bagi kita. Di dalam Alkitab, pelajaran Sekolah Sabat kita mengatakan bahwa ada 7 ayat yang berbicara mengenai baptisan roh. Dan 4 ayat itu dari 7 dalam Perjanjian Baru, 4 ayat itu berasal dari Yohanes Pembaptis dan menunjuk pada hari Pentakosta. Ya, saya garis bawahi sekali lagi, saudara yang kasih dalam Tuhan, Sekolah Sabat kita menyatakan bahwa baptisan roh ada 7 ayat dalam Perjanjian Lama, Perjanjian Baru, dan 4 diantaranya adalah perkataan daripada Yohanes Pembaptis dan itu merujuk kepada hari Pentakosta. Ayat-ayatnya sesuai dengan slide ditunjukkan, yaitu dalam Markus 1 ayat 8, Matius 3 ayat 11, Lukas 3 ayat 16, Yohanes 1 ayat 33, Kisah 1 ayat 5 dan Kisah Rasul 11 ayat 16, ya. Dan Kisah Rasul 11 ayat 16. Saya mengambil 1 ayat saja, saudara-saudara. Slide menunjukkan. Kita baca sama-sama dalam Lukas 3 ayat 16. Yohanes menjawab dan berkata kepada semua orang itu, "Aku membaptis kamu dengan air." Ya, baptisan selam tentunya ini. "Tetapi ia yang lebih berkuasa daripadaku akan datang dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Ia akan membaptiskan kamu dengan Roh Kudus dan dengan api." Nah, ini yang kita akan pelajari satu. Jadi sahabat ini kita akan belajar, sampaikan ke kelompok-kelompok diskusi kita. Apakah itu baptisan roh dan apakah itu kepenuhan roh? Ya. Secara mudah, ya, sebenarnya baptisan roh dan api adalah semangat di dalam mewartakan pekabaran firman Tuhan. Atau bahasa sederhananya adalah penginjilan. Penginjilan. Kok bisa pendeta? Mari kita lihat, kita selidiki ayatnya satu persatu. Kita mulaikan dengan kitab Kisah Rasul 11 ayat 16. Slide menunjukkan Kisah Rasul 11 ayat 16. "Maka teringatlah aku." Di slide ada dalam kurung, saya tambahkan itu, Petrus. "Akan perkataan Tuhan, Yohanes membaptis dengan air, tetapi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus." Nanti saudara-saudara tolong baca di rumah, ya. Kisah Rasul 11 ini adalah kisah di mana Petrus mempertanggungjawabkan baptisan yang dia lakukan terhadap Kornelius dan seisi rumahnya. Kisah mengenai pembaptisan Kornelius terdapat di dalam Kisah Rasul pasal 10.
Secara singkat saya mau ceritakan, walaupun di sekolah sahabat kita tidak ada, saya mau tambahkan. Petrus melihat penglihatan, yaitu ada binatang-binatang haram. Dan Petrus disuruh dalam penglihatannya itu untuk memakan binatang haram itu. Lalu Petrus katakan, aku belum pernah makan ini dari sejak lahir sampai detik ini. Dan kalau saya tidak salah, penglihatan itu terjadi sampai 3 kali. Setelah dia sadar terhadap penglihatan itu, Petrus bertanya-tanya, apa arti dari penglihatannya ini? Di waktu yang sama, Cornelius juga sedang menyuruh orang untuk mencari Petrus. Dan akhirnya mereka bertemu. Lalu Petrus dibawa ke rumah Cornelius. Sesampainya di rumah Cornelius, Petrus mengajarkan mengenai Yesus Kristus. Petrus mengabarkan Injil kebenaran. Harus percaya kepada Yesus Kristus, sumber juru selamat. Dan ketika Petrus sedang berbicara, maka, perhatikan, maka Cornelius dan seisi rumahnya menerima baptisan Roh. Dan akhirnya Cornelius dan seisi rumahnya dibaptiskan selam. Ayatnya, saya ingin kita baca ayatnya. Terdapat di dalam Kisah Rasul 11 ayat 15 sampai 18. Sekali lagi, Kisah Rasul 11 ini adalah pertanggungjawaban Petrus kepada para rasul. Ya, pertanggungjawaban Petrus karena membaptiskan Cornelius. Ini yang dia katakan. Kisah Rasul 11 ayat 15 sampai 18. Dan ketika aku mulai bicara, turunlah Roh Kudus ke atas mereka. Ada 3 kata yang saya garis bawahi. Sama seperti dahulu ke atas kita. Maka teringatlah aku akan perkataan Tuhan. Apa perkataannya? Yohanes membaptis dengan air, tetapi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Jadi, jika Allah memberikan karunia-Nya kepada mereka, sama seperti kepada kita, pada waktu kita mulai percaya kepada Yesus Kristus, bagaimana mungkin aku mencegah dia? Ketika mereka mendengar hal itu, mereka menjadi tenang, lalu memuliakan Allah, katanya. Jadi, kepada bangsa-bangsa lain juga Allah mengaruniakan pertobatan yang memimpin kepada hidup. Saudara yang kasih dalam Tuhan, menarik ini. Ya, menarik. Coba perhatikan kata sama seperti dahulu ke atas kita. Ya, slide masih menunjukkan ayatnya. Ada kata sama seperti dahulu ke atas kita. Ini sama seperti waktu kapan pertanyaannya? Kalau saudara perhatikan dari awal saya sudah katakan sekolah sahabat kita, baptisan Roh itu merujuk kepada hari Pentakosta. Hari Pentakosta terdapat dalam Kisah Rasul pasal 2. Dalam Kisah Rasul pasal 2, di situ ada kejadian di mana para murid berdoa dengan sungguh-sungguh, lalu mereka kecurahan Roh, lalu mereka tiba-tiba bisa berbicara dengan bahasa-bahasa lain. Yang bahasa-bahasa itu dimengerti oleh orang-orang yang menggunakan bahasa itu. Saya permudah. Orang-orang atau para rasul, murid-murid ini berbicara, mother language mereka adalah bahasa Yunani. Anggaplah bahasa Yunani atau bahasa Ibrani, anggaplah. Atau lebih mudah mungkin saya pakai bahasa kita sehari-hari. Anggaplah para rasul ini berbicara bahasa Indonesia. Tiba-tiba waktu dia berbicara, waktu dia menerangkan kebenaran firman Tuhan, maka kata-kata daripada para rasul yang berbahasa Indonesia ini contoh ya, bahasa Indonesia ini didengarkan oleh orang Amerika, orang Inggris. Loh, kok dia lancar sekali berbahasa Inggris. Di lain pihak didengarkan juga oleh orang Jepang. Loh, kok
lancar sekali dia berbahasa Jepang. Dan didengarkan juga mungkin oleh orang Rusia, loh kok dia bisa baca bahasa Rusia. Saudara, walaupun ini tidak ada di pelajaran sekolah sahabat kita, bahasa roh sebenarnya bukanlah bahasa yang tidak dapat dimengerti. Apakah gereja Advent mempercayai bahasa roh? Yes, kita mempercayai. Tetapi bahasa roh yang bagaimana yang sesuai dengan Alkitab? Bahasa roh yang sesuai dengan Alkitab adalah bahasa yang dapat membangun iman, membangun jemaat, dan dapat dimengerti. Bagaimana kalau tidak bisa dimengerti, Pak Pendeta? Alkitab menuliskan, kalau tidak dapat dimengerti bahasa roh itu, lebih baik berdiam diri. Lebih baik berdiam diri. Ya, tapi kita alihkan bahasa roh karena tidak dalam pelajaran sekolah sahabat kita pada sahabat ini. Kita kembali. Fungsinya adalah kembali lagi penginjilan. Baptisan roh dan api adalah penginjilan. Semangat untuk memberitakan firman Tuhan. Kata yang kedua, maka teringatlah aku. Teringatlah kepada siapa Petrus ini? Saudara baca ayatnya. Tetap di slide Kisah Rasul 11 ayat 15 sampai 18. Teringatlah aku akan perkataan Tuhan. Yohanes membaptis dengan air, tetapi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Dalam slide warnanya saya bedakan perkataan ini ya. Padahal dari tadi kita sudah sebutkan ya, baptisan roh dari 7 ayat dalam perjanjian baru, 4 ini diucapkan oleh Yohanes Pembaptis. Tetapi Kisah Rasul ini membuktikan ayat 11, Kisah Rasul 11 ayat 15 sampai 18, bahwa Yesus pun meneguhkan perkataan Yohanes Pembaptis. Terbukti dengan perkataan Petrus. Petrus bilang, teringatlah aku akan perkataan Tuhan. Yohanes membaptis dengan air, tetapi kamu murid-murid akan dibaptis dengan Roh Kudus. Dan kapan kejadiannya? Dahulu tadi kita sudah lihat pada waktu hari Pentakosta. Ketika dia berbicara dengan bahasa roh sehingga orang mengerti, walaupun ada orang yang menyindir, mereka mabuk katanya. Ya. Kalau saya tidak salah ingat kejadian Pentakosta itu, pada hari itu ya 3.000 orang menyerahkan diri, bertobat dan dibaptis. Ya, 3.000 orang. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, hasilnya adalah setelah Petrus memberikan pernyataannya, ayat mencatat di sini, Kisah Rasul 11, masih di slide yang sama, responnya. Lalu mereka memuliakan Allah, katanya. Jadi kepada bangsa-bangsa lain juga Allah mengaruniakan pertobatan yang memimpin kepada hidup. Mereka yang diberikan pertanggungjawaban Petrus, akhirnya mereka memuliakan Allah dan mereka katakan, oh jadi kepada bangsa-bangsa lain juga Allah mengaruniakan pertobatan yang memimpin kepada hidup. Bahkan ya, ini tambahan di sekolah sahabat Anda mungkin tidak ada. Tidak ada memang. Bahkan dalam Kisah Rasul 10 kalau saudara-saudara baca, penglihatan dari Petrus untuk menyuruh makan makanan yang haram, akhirnya Kisah Rasul 10 ayat 34 sampai 35 dituliskan, Petrus menyadari bahwa penglihatan yang ia dapatkan adalah mengartikan bahwa kita tidak boleh membedakan orang dari suku, dari bangsa manapun. Semuanya berkenan kepada Allah jikalau mereka mau bertobat. Jikalau mereka mau bertobat. Jadi ini tidak berbicara mengenai makanan haram dan halal. Ada orang katakan, ini loh Petrus 3 kali menerima penglihatan binatang haram, boleh dimakan, berarti sekarang semuanya sudah halal. Tidak saudara-saudara, Petrus sendiri kaget, apa ini arti penglihatannya? Di ayat 34 dan 35, Kisah 10 ayat 34-35, Petrus sadar, oh enggak boleh membeda-bedakan orang. Orang dari suku, dari bangsa manapun, bahasa manapun, kalau mau bertobat, ia layak di hadapan Allah. Ia layak di hadapan Allah. Ini berbicara tentang apa kalau begitu? Penginjilan.
baptisan roh, dan api. Itu adalah penginjilan. Semangat untuk mengobarkan pekabaran mengenai firman Tuhan. Bagaimana dengan kepenuhan roh? Bagaimana dengan kepenuhan roh? Paulus menyebutkan kepenuhan roh terdapat dalam kitab Efesus 5 ayat 18, Kisah Rasul 13 ayat 52, dan Roma 8 ayat 9. Saya ingin menerangkannya ini melalui tulisan Nyonya White saja yang terdapat dalam manuskrip rilis jilid 14 halaman 71. Mengatakan sebagai berikut. Saya berharap dapat memberikan kesan kepadamu sebuah fakta bahwa mereka yang dalam hatinya Yesus tinggal oleh iman sebenarnya telah menerima Roh Kudus. Setiap individu yang menerima Yesus sebagai juru selamat pribadi sama pastinya telah menerima Roh Kudus untuk menjadi penasehat, penyuci, penuntun, dan saksinya. Ya, penginjilan lagi, saksinya. Kepenuhan Roh Kudus, dikuasai oleh Roh Kudus. Sahabat, lalu kita sudah belajar bahwa Roh Kudus adalah satu oknum, satu pribadi yang dapat memimpin kita, yang memiliki kekuatannya sendiri, yang dapat berbicara ke dalam relung-relung hati kita, yang adalah ilahi. Sahabat, ini kita melihat lagi pekerjaan daripada Roh Kudus, menuntun, menjadi penasehat, menyucikan, dan menjadi saksinya, ya. Saksinya. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, sekolah sahabat kita sangat baik sekali saya lihat. Kita juga ditunjukkan bagaimana ciri-ciri orang yang dituntun oleh Roh Kudus. Saudara lihat di slide, ada bagan di situ. Perbedaan antara berpusat pada diri dan dituntun Roh Kudus. Yang pertama, menginginkan apa yang berdosa dan mengecewakan Allah. Itu kalau berpusat pada diri. Kalau dituntun Roh Kudus, ia menginginkan hal-hal yang rohani dan menyenangkan Allah. Dia dikendalikan nafsu yang berdosa jika berpusat pada diri. Tetapi kalau dituntun oleh Roh Kudus, dia akan dikendalikan oleh Roh Kudus. Kok bisa dikendalikan oleh Roh Kudus? Karena Roh Kudus memiliki pribadi. Kita sudah belajar sahabat lalu. Menyalahgunakan kebebasannya dan menjadi hamba dosa, melawan kehendak Allah, pemuasan diri, menunjukkan buah dosa, tidak menyadari kebutuhan akan pengampunan, dan sombong. Inilah berpusat pada diri. Tetapi kalau dituntun Roh Kudus, ia akan menuruti kehendak Allah, mengorbankan dirinya, menunjukkan buah roh, menyadari kebutuhan pengampunan, dan memuji Yesus untuk semua yang Yesus telah lakukan. Ingat, salah satu pekerjaan Roh Kudus juga adalah apa? Memuliakan Yesus Kristus dalam hati kita. Mengingatkan kita akan ajaran-ajaran yang Tuhan Yesus sudah berikan ketika ia hidup di atas dunia ini. Luar biasa. Pertanyaan terakhir, sesuai dengan pelajaran sekolah sahabat kita, bagaimana supaya kita dikuasai oleh Roh Kudus? Bagaimana supaya kita kepenuhan Roh Kudus? Bagaimana supaya kita bisa diubahkan oleh Roh Kudus? Saya mencatat di sini, di pelajaran sekolah sahabat kita itu ada 2 hari mempelajari. Dan saya catat baik-baik, bagaimana supaya kita dikuasai oleh Roh Kudus? Harus bertobat. Harus bertobat. Pendeta, sebelum bertobat apa yang harus kita lakukan? Ketika kita merasakan adanya sentuhan-sentuhan Roh Kudus, ketika kita ada merasakan diingatkan. Ya, karena memang salah satu fungsi Roh Kudus mengingatkan kita, menginsafkan kita. Kalau panggilan itu sudah mulai terdengar dalam hati kita, ikutilah, bertobatlah. Setelah bertobat, percayalah pada firman Tuhan. Lalu menuruti firman Tuhan dan menghindari kenajisan serta berdoa. Berdoa. Saya senang sekali akan
tulisan-tulisan daripada pelajaran sekolah sahabat kita pada sahabat ini. Untuk penurutan yang saya catat. Penurutan adalah sebuah pilihan yang menuntun kepada sebuah gaya hidup yang mengikuti kehendak Allah seperti yang ditunjukkan di dalam hukum-hukumnya. Untuk doa, sekolah sahabat kita tuliskan begini. Doa adalah hal yang sangat penting di dalam perubahan hidup kita yang dikuasai oleh Roh Kudus. Ketekunan doa kita tidaklah mengubah pikiran Tuhan. Namun doa itu mengubah kita dan membawa kita ke dalam kehadiran Allah. Doa tidak membawa Allah turun kepada kita, tetapi membawa kita ke atas kepada Tuhan. Saudara yang kasih dalam Tuhan, kadang-kadang dalam hidup ini ada hal-hal yang kecil yang boleh mengingatkan kita akan pengaruh Roh Kudus. Ada hal-hal yang mungkin dianggap oleh orang sepertinya biasa, tetapi bagi orang itu luar biasa. Contoh kecil. Saudara masih ingat bagaimana cerita Petrus menyangkal Yesus? Siapa yang membuat ia teringat akan perkataan Yesus? Apakah Petrus tidak pernah mendengarkan kokok ayam sebelumnya? Sudah hari-hari Petrus mendengarkan kokokan ayam. Tetapi ketika dia menyangkal Yesus 3 kali, kokokan ayam itu mengingatkan dia akan perkataan Yesus kepadanya. Sebelum ayam berkokok, engkau sudah menyangkal aku 3 kali. Sebelum ayam berkokok 2 kali, kalau saya tidak salah ingat ya. Sebelum ayam berkokok 2 kali, engkau sudah menyangkal aku 3 kali. Dan ketika ayam itu berkokok, Petrus sedih melihat Yesus, matanya saling memandang dengan Sang Juru Selamat. Dan dia menangis bertobat. Saudara yang kasih dalam Tuhan, ada banyak hal-hal dalam dunia ini yang digunakan oleh Tuhan untuk mengingatkan akan kita, untuk kita agar bertobat, dan semuanya itu dilakukan oleh Roh Kudus. Bukan ayam itu yang membuat Petrus bertobat, bukan ayam itu yang membuat Petrus menangis, tetapi Roh Kuduslah yang menjamah dia. Sehingga ia menangis, ia teringat akan perkataan Yesus. Sama dengan kita saat ini. Kalau kita teringat oleh perkataan-perkataan seseorang, oleh kejadian-kejadian, dan membuat kita bertobat, itu adalah karena kuasa Roh Kudus. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, oleh sebab itu, marilah kita berdoa dengan sungguh-sungguh, supaya hati kita boleh dipekakan, kita boleh bertobat, percaya pada firman Tuhan, menuruti firman Tuhan, menghindari kenajisan, dan selalu berdoa. Kita tunduk kepala dan satu dalam doa. Tuhan Allah kami yang di surga, kami yakin dan percaya kuasa Roh Kudus selalu akan dicurahkan, diberikan kepada kami. Karena kami yakin dan percaya Tuhan, Roh Kuduslah yang memampukan kami supaya kami hidup setia, supaya kami memiliki pertobatan yang sejati, pertobatan yang seutuhnya di dalam Kristus. Bapa, oleh sebab itu, ajarkanlah kami untuk berserah. Dan ajarkanlah kami ya Tuhan, supaya kami dapat dibaptis dalam Roh. Supaya kami dapat menyatakan kebenaran firman. Kami boleh memperkenalkan Tuhan yang kami sembah dengan cara yang benar, yang sesuai dengan firman. Terima kasih Tuhan. Berkatilah kami semua dari sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Saudara yang kasih dalam Tuhan, bila rangkuman sekolah sahabat ini menjadi berkat bagi Anda, jangan lupa untuk mensubscribe dan membagikan pekabaran ini. Tuhan memberkati kita semua.